pulang minta. Bukan begitu nak. Itu maksudnya ayah sampaikan supaya orang pada ngasih ayah. Tuh. Itu namanya penceramah kemaslahatan. Ada juga kadang-kadang guru Pak, saya punya murid. Kalau dia dikasih di sana berapa katakanlah, wah semua saya dikasih 500, ini mau berapa duit? Jangan begitu kan jadi itu kan jadi memberikan korban perasaan jamaah. Jangan cuma dapat 200, ya apalagi ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu yang udah pada ya ada yang udah punya suami, ada yang susah. Ya sesembunyiin jangan diomongin. Ini kena hadis nih. Ngasih nggak mau, pengennya orang itu mau biar orang pada ngasih sama ayah. Berarti salah itu orang begitu tuh. Ya. Anaknya pinter, potong ayah. Nah kedua, jadi ngubur anak hidup-hidup nggak boleh. Yang ketiga, wa kariha lakum kil waqal wa kariha lakum kila waqal, dan Allah benci kepada kamu kil dan qal. Kil apa begitu? Orang bilang begini, si Anu bilang begitu. Jadi nyari-nyari, si Anu bilang begini, si dia bilang begitu, namanya banyak ngomong. Jangan cari-cari tuh, nggak boleh, Allah benci tuh. Cari-nyari, kata si Anu begini, kata si Anu begitu. Kadang-kadang mencari-cari kesalahan orang lain. Namanya kill call namanya. Kill call. Kata orang begini dan dia berkata begitu. Kata kill call namanya. Ya. Allah benci tuh. Waqala wa kasratu soal dan banyak nanya. Ah ini. Allah paling benci orang suka banyak tanya. Ini banyak tanya. Kalau nanya betul sih nggak apa-apa, kalau udah tahu nanya juga ya. Kasratu soal. Banyak nanya. Wa idaatul mal dan menyanyiakan harta. Nah, ingat nih. Dikasih rezeki bakal nyawer, ya kan? Mancing taruhan. Kalau sekarang mancing hobi aja sih nggak apa-apa. Sewa tempat, ya. Giliran zohor ya sembahyang, ya kan? Nggak pakai taruhan. Kan orang kan mancing kan pakai taruhan ya kan? Kadang-kadang kalau kita pikir ya, ikan dia beli 2 kilo, dia lepas dia pancingin lagi. Ya kalau emang dia sekedar hobi sih nggak apa-apa. Saya juga pernah dulu masih muda-mudaan kegoda juga, tapi saya sistem bayaran. Kena timbang. Kalau udah banyak nih berarti dah. Ayo tambah aja lagi. Jadi saya timbang, sekilo saya timbang. Kalau kurang nggak dapat, nyeror aja yang udah ada di kolom tuh. Biar pulang berkata pulang mancing. Saya pernah juga begitu. Tapi saya bayar, yang tenang saya ditimbang berapa kilo. Nah, itu nggak apa-apa. Ini mah yang nggak boleh taruhan. Kadang-kadang kan yang punya empang tuh udah ngerti, dikasih makan lu pagi-pagi tuh, ya kan kalian nafsu ikan. Jadi kasratus soal Allah benci tuh. Wa kasratus soal banyak tanya. Wa idaatul mal menyanyiakan harta. Artinya uang yang kita keluarkan bukan untuk kepentingan dakwah. Kalau kita keluarkan untuk maulud nggak apa-apa. Ya, kita keluarkan 3 juta, 2 juta nggak masalah. Tapi nggak boleh tambah pesta kawinan. Kadang-kadang jamuannya seadanya, orkesnya jutaan dibayar 3.500.000. Dari mana-mana aja kumpulin, ya Allah. Kadang-kadang apa yang kebayar tukang masak, tapi mau orkes. Nah ini kan namanya idaatul mal tuh namanya. Ya, kalau sekedar organ tunggal sih. Ini kadang-kadang orang sekarang kayaknya udah ini sih ya, udah kudu gitu ya, udah kudu. Besan doang nggak ada pengantin. Ya, ada orkes juga. Sebenarnya itu namanya menyanyiakan harta tuh nggak boleh, Allah benci tuh. Ya.
Hadis selanjutnya. Jadi menyanyikan harta hadis, jadi ingat nih 4 perkara yang ditanya nih. Kita ditanya 4 perkara sebelum kita melangkah jembatan sirat. Ditanya dulu an arba'ah. Yang pertama an ilmihi fima amila bihi. Dari ilmunya, apa yang dilakukan dari ilmunya. Mama contoh, kita tahu bahwa zakat itu wajib, zakat fitrah itu wajib. Kita tahu sedekah itu adalah pahalanya banyak. Kita tahu sembahyang itu adalah wajib. Kita tahu bahwa riba itu haram dan taubatnya susah. Kita lakukan. Lu ngapa begitu? Nanti ditanya tuh. Ilmu yang udah kita tahu, bahwa dia bisa ngaji ajarin orang. Sekedar bilangnya saudara pahala tuh. Nanti kita maksudnya ngaji tuh di masjid Dawatul, ngajak uang tuh. Perkara dia ikut atau enggak, yang penting kita ngajak. Bukan ngajak uang, bilangnya saudara ngaji Rasulullah. Malam Senin, kalau mau ngapa-ngapain gitu. Nah, itu namanya ngajak. Inna Allah Ta'ala yudnil mu'mina fayadau alaihi kanapahu wa yasturuhu minan nasi wa yuqarriruhu bidhunubihi fayaqulu ata'rifu zalika ata'rifu zamban kaza zamba kaza ata'rifu zamba kaza. Ulang tuh. Fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka qala fa inni qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiru halaka al yauma wa ana aghfiru halakal yauma summa yu'ta kitaba hasanatihi biyaminihi wa amal kafiru wal munafiqu fayaqul ashhadu haula'il ladzina kadzabu wal yazubillah ala rabbihim ala laknatullahi ala zalimin. Yang artinya inna Allah, sesungguhnya Allah yudnil mu'mina, dekat dengan orang beriman. Ya. Allah sama orang beriman dekat. Fayadau alaihi kanafahu, maka diletakkannya naungannya. Jadi dinaungin kita nih, naungan rahmatnya. Wa yasturu minan nasi, dan dia tutup dari manusia. Dosanya maksudnya ini. Wa yuqarriruhu bi dzunubihi, dan dia menghitung dosanya. Fayaqulu, menyebutkan dosanya. Fayaqulu, dosa si hambanya. Fayaqulu ata'rifu dzamba kaza, apakah kamu melakukan dosa ini? Nah gitu. Apakah kamu melakukan dosa ini? 2 kali. Ata'rifu dzamba kaza, apakah kamu ingat atau kamu masih ingat melakukan dosa ini? Fayaqulu, maka hamba beriman berkata, na'am, ay Rabb, iya Tuhan, ya saya ingat, saya tahu. Jadi kita ditanya, emang lu ngakuin ini? Emang melakukan ini? Ya Tuhan. Hatta idza qarrarahu bidzulmi, sehingga apabila dia menyebut-nyebut dosanya, waro'a, dan dia tahu pada dirinya, annahu qad halaka, bahwasanya dia celaka. Jadi dia udah sadar nih, nanti di hari kiamat ditanya, emang kamu lakukan ini? Iya. Lakukan ini? Iya. Gitu.
Dia sadar bahwa dirinya mau celaka. Si hamba tadi tuh sadar dia celaka. Ya. Qala, maka Allah berkata, fa inni qad satartuha, sesungguhnya aku telah menutup dosa-dosamu. Karena dia tadi masih, kalau orang beriman masih begitu tuh. Qad inni satartuha, sesungguhnya saya tutup dosa-dosamu alaika, dosa-dosamu bagimu di dunia. Jadi dosa kita ini ditutup oleh Allah dunia. Ya, masing-masing kan punya tutupan. Seandainya kata kita, jujur aja, seandainya kata kita masih bujangan, kita ngomong begini, pasti orang, dia mah, begitu. Kira-kira seandainya kata dibuka nih kejelekan kita, wah nggak sanggup kita ya. Dulu kita pernah apa? Dibuka oleh Allah. Jujur saya pun kalau seandainya kata dibuka oleh Allah, saya nggak sanggup. Saya kan bersyukur kalau kita punya dosa, kalau sembunyiin tuh. Yang kita kalau dibuka kita malu dah, kira-kira. Nah, dulu ada orang saya bilang tuh apa namanya, punya istrinya nikah udah pernah bergaul dengan pacar yang lama, sehingga itu kan aib tuh ditutup sama Allah tuh. Allah tutup tuh. Terus sehingga istrinya sadar bahwa dia karena itu kemauan orang tua, taat sama orang tua, dan sama dia nggak setuju, nikahlah dia. Disuruh nikah lagi tuh. Pokoknya kalau abang mau nikah aja dah. Cari lagi perawan gitu. Kalau saya sebenarnya udah ya karena ini orang-orang terhormat, mertuanya orang terhormat, jadi si suaminya menjaga juga. Cuman dia keceplosan ngomong ke saya. Dan sekarang ada yang tahu, saya sembunyiin. Tadi kata itu dibuka, malu nggak? Malu, anaknya pun malu. Tapi Allah tutup itu maksudnya. Allah tutup aibnya. Dan sampai sekarang saya nggak buka sama siapapun. Pokoknya ada aja rahasia. Biar terima nggak bakal saya buka. Ada itu salah satu contoh ditutup tuh namanya. Kalau kata dibuka tuh, wah dia belum gini untuk kamu ini. Itunya udah ini. Makanya Allah tutup tuh. Makanya kata Allah, aku tutup itu bagi dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan saya ampuni bagimu dosa-dosamu hari ini, hari kiamat. Nah di sini apa ya? Hah? Wa ana aghfiru di sini. Saya itu apa ya? Wa ana aghfiru. Wa ana aghfiru. Dan saya mengampuni. Anak di sini kan saya anaknya itu kan Allah ya, kan hari kiamat. Wa ana aghfiruha, dan saya kata Allah nih mengampuni dosamu itu hari ini, maksudnya hari kiamat nanti. Yang tadi tuh dari ilmunya kamu apain. Yang kedua ditanya lagi nih, wa an umrihi fi ma'abna, dan dari umurnya dihabiskan untuk apa? Umur kita nih yang udah kepala 7, saya udah kepala udah 74, pasar gini saya itu yang tua aja dah ya. Dihabiskan untuk apa? Nah kita bersyukur malam ini kita masih sempat pergi ngaji ya. Mudah-mudahan dengan pergi ngaji kita ini Allah hapus semua segala dosa-dosa kita yang telah lalu ya. Jadi kata Allah, wa ana aghfiruha, dan aku mengampuninya untukmu dosa-dosamu al-yauma, hari ini, pada hari kiamat. Ini anak Allah yang ngomong. Berarti ini hadis qudsi nih kalau begini ya. Udah habis diampunin, udah kalau saya ampuni kamu sekarang. Udah, saya ampuni kamu sekarang ya. Summa yutok, kita bahasa nanti. Kemudian diberikan catatan amal baiknya. Dia ini sebelah kanan. Di dunianya dia punya dosa,
tapi ditutup oleh Allah karena dia taubat, kan orang beriman kan, dia taubat, maka kata Allah saya ampuni dosa kamu. Ini sekarang catatan amal kamu. Ini dikasih amal baiknya, amal jeleknya nggak ada kan dia diampuni. Jadi payuta dan diberikan, sumayuta kemudian diberikan kepadanya kita hasanati catatan kebaikannya biyamini dari sebelah kanan. Jadi kalau orang yang beriman catatannya dikasih. Maka di surat Al-Isra kapa bina bikalama alaika hasiba. Jadi kita disuruh tulis sendiri tuh. Cukup dah kamu tulis tuh perbuatan kamu. Ya dulu saya pernah begini. Nanti begitu tuh. Ya. Tidak soal. Cukup hari ini hisab gitu. Catat sendiri dah aku. Nah, wa amal kafiru, adapun orang kafir, kamu nih ya, karena yang ada agak panjang. Wa amal kafiru wal munafiku, ingat nih. Dan adapun orang kafir dan orang munafik, fayaqulu, maka berkatalah al ashhadu, saksi-saksinya tuh. Haula itu apa kata saksi yang tahu nih orang ini munafik, yang tahu orang ini kafir, kan orang beriman saksinya. Haulai, mereka itulah alladzina, orang-orang yang kazabu, yang berdusta mendustakan ala terhadap Tuhannya. Ala laknatullahi, ketahuilah laknat Allah itu ala zalimin, terhadap orang-orang semua dia sendiri. Ini orang-orang munafik yang ngomongnya. Kan orang munafik kami tandanya kita bisa saja walaupun kita sembahyang, kita rajin, bisa saja kita bisa. Sifat orang munafik yang tiga bisa kita lakukan. Apa yang pertama? Idza hadasa, kali bakal ngomong bohong. Orang munafik itu dah ciri-cirinya. Wa idza kadzaba, wa idza hadasa kadziba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar. Kalau mau menjelang pemilu, saya akan jadi ini beras tanpa impor, garam impor. Contohnya kayak gitu tuh. Kan para pejabat menjadikan gitu kalau mau janji. Lain dengan Pak Amin, janjinya dibayar. Kayak amin ya. Amin. Pokoknya amin dah, apa amin? Amin sama Cak Min. Amin aja udah. Kalau ada dibayar, janjinya dibayar. Kalau yang lain janji doang. Tanah rakyatnya dirampas. Wa amal kafiru, dan adapun orang-orang kafir wal munafiku, orang munafik tandanya tadi kalau ngomong bohong, kalau janji curang. Yang ketiga nih, wa iza tumina khona, kalau dikasih kepercayaan khianat. 4 nih tadi tanya nih, yang tadi ilmu, kedua apa? Umur, ketiga badan kita tanya nih, gerak gerik kita untuk apa aja? Wa an jasadihi fi ma'ablah, dan dari jasadnya itu capek letihnya untuk apa aja? Sekarang catat nih, dari rumah kita melangkah kemari, kaki kanan mengampuni dosa, kaki kiri berikan derajat. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sini terus. Yang ketiga terakhir ditanya, itu yang ketiga ya, tentang badan untuk apa? Ditanya tuh. Yang terakhir wa'an mali, tentang hartanya. Harta nanya dua kalau harta. Main aina iktasabahu, dari mana harta itu diambil? Wa bima anfaqahu, dan digunakan untuk apa? Walaupun ngambil halal digunainnya.
Gaji halal kan kalau gaji dia kerja, tapi begitu gajian bukan judi, bukan nyawer, bukan minum-minuman, apalagi udah ngambilnya yang kagak bener. Jadi kalau harta ditanya dua, dari mana cara ngambilnya, halal apa enggak? Dan kalau walaupun halal ditanya lagi, lu kemanain duit yang rezeki yang aku kasih? Impakin enggak? Wafima anfaqu, dan digunakan untuk apa? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur sama Allah, kita gunakan harta kita untuk kepentingan, karena itu yang bisa kita mau jadi kawan kita. Kalau kita sedekah, nanti setelah kita menjadi naungan. Sekarang aja kita panas berapa? 30 derajat, rasanya panas banget. Nanti sekarang masih mending bisa masuk ke rumah, masuk masjid, ada AC-nya, ya kan? Oh nanti nggak ada sedekah yang bisa ngalingin kita. Kalau sedekahnya nggak ada, mau di mana? Bismillah, wallahu a'lam. Ya. Nanti kelanjutkan pada hadis yang 283. Ya.